Habib itu yang ceramah dia itu marrobuka itu memang salah dia. Tak boleh buat goyonan. Salah. Nah, ora guyonan lo putra, kue neng kitabe lo sampean piye ton? Tapi saya itu ya takut juga karena dia itu bangsa Habib begitulah. Memang salah dia, kalau salah Ya, salah. nek kowe wong Medu iki kan sampean, aku pengen ngerti yo. Aku ngerti nek sampean apik. Sampean kuwi mengakui ndak keilmuan Hadratus Syekh? Itu siapa? Mengakui ndak keilmuan Hadratus Syekh Kiai Haji Asyim Asy'ari? Wes, kowe ngakui ra? Iya. Heh? Iya. Beliau orang mana? Kenapa? Maksudnya Beliau orang mana? Asyim Asy'ari. Heeh. Orang Jawa dia itu. Ya, kuwi pendiri NU bukan? Iya, pendiri NU. Nah, kuwi alim mboten? Alim ndak? Alim, berilmu ndak beliau? Ibal ilmu lah. Nah, oke ya. Ilmu dia. Sekarang kalau beliau berilmu, aku yang ngakui keilmuan beliau walaupun belum pernah ketemu, tapi kan aku membaca literasi tentang sejarah beliau loh. Beliau itu adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, ormas organisasi terbesar di Indonesia. Sampean kan ngakoni toh punya gelar Hadratus Syekh. Lah kuwi eneng lho sing jenenge Habib Faisal Assegaf. Kowe pengen ngerti videone apa? Bahwa Hasyim Asy'ari itu nol ilmu. Ngono kuwi iki kalangan Habib lho. Piye, cocok ndak? Iya, itu kan yang berani dia itu. Memang dia memang salah. Berani ke orang seperti pikiran yang waras. Berani sama orang tua kan gimana gini, itu yang salah. Begitulah. Ada tempatnya semua. Kalau semua Habib dihapus karena ya susah lah. Loh, aku ngono. Aku nek nggon ilmu gak tak ngono. Oke, aku tetap menghormati ilmu putra podo sampean. Aku cocok ijik. Ilmu itu ditempatkan. Loh, Allah itu berfirman, ya rafa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kuwi Al-Qur'an lho. Gusti Allah ki bakal munggahno derajate wong amanu, kata Allah, wong iman lan apa ilma darajat lan wong sing duwe ilmu. Jadi nek wong de ilmu ya dimuliakan lho putra Belatair. Lah saiki nek Habib berilmu mbok muliakan aku gak masalah. Aku cocok sih nek nggon masalah urusan ilmu. Kalau nek urusan nasab yo kabeh digawe rata, anak sing bejat, anak sing alim yo nek ada yang mengaku sebagai duriyah Nabi patut untuk dimintai bukti. Ngono lho putra. Kalau masalah nasab ini kawan, kalau bukti ini ia nggak berani orang mengasih bukti karena ini mau ngambil dalil dari apa, sedangkan saya sama kamu ini ya nggak gimana ya, sudah jauh dari Nabi Adam, susah juga. Oke, awak dewang kan wong kekinian, generasi milenial ngono ae wis gampang. Kowe yo padha to. Sekarang gini putra, logikanya gini. Nek sampean duwe anak, kira-kira nek dites DNA-ne anake sampean padha ora kromosome? Sele padha gak kromosom? Ya tes DNA-nya. Anake sampean. Terus putune sampean, kuwi nek dites DNA nyambung ning ngene sampean ta kira-kira? Kalau tes darah anak saya pun tak sama. Nek darah karo kromosom ini beda. Waduh. Saya Nek darah itu beda ya mas, namanya golongan darah. Kalau tes DNA itu yang diteliti adalah kromosom, sel. Kalau masalah itu ya memang diselusuri, ini memang benar dari saya ini sampai saya yang tahu itu berapa ya, 5 turunan saya tahu atas ke bawah. Oh enggak masalah itu, kalau mau 5 turunan mau intinya kalau tes DNA ya itu kan sudah membuktikan bahwa seseorang itu akan menjadi tersambung ketika sudah dicek gitu loh. Paham enggak? Contoh seperti ini dulu neng Indonesia kuwi eneng sing jenenge
Maria Teguh, kuwi motivator kondang nang Indonesia. Kuwi pas rame-ramene manggung, rame-ramene job, eneng laki-laki tahu-tahu mengaku sebagai anaknya. Lho Maria Teguh ya mau ditolak. Wah, kowe dudu anakku, sampai ribut neng publik, rame neng media sosial. Akhirnya berujung kepada pengadilan, pelaporan kabeh nggo pengacara. Lah hakim saat itu apa sih dilakukan? Ya tes DNA. Anak ini diambil sampel darahnya, diambil sampel rambutnya, sama keduanya. Maria Teguh diambil sampel darahnya. Padahal waktu di media itu beliau nolak. Maria Teguh, dudu anakku, kamu bukan, jangan menghancurkan nama aku, kan gitu. Akhirnya setelah dites DNA keluar hasilnya, anak ini 99,9% ya betul anak dari Maria Teguh. Kalah loh Maria Teguh, diputuskan karena memang DNA-nya nyambung secara ilmu biologi. Langsung digedok gadek ke ini. Nah, tapi kalau golongan Ba'alawi itu singkir, kan itu sudah diterangkan sama ulama-ulama itu lagi tersambung begitu. Ya nggak tahu jauh apa dekat, nggak tahu itu. Lho, kuwi kitabe dusta kok mbok ikuti to piye? Jangan ngomong bahasa Jawa kamu, bahasa Indonesia saja lah. Oke, enggak. Itu kan kitab dusta, gimana maksudnya gitu? Kan kitabnya kitab dusta yang dibaca oleh, mohon maaf ya, sebagian ulama kita atau kiai kita, itu kitab dari Ba'alawi, tulisan karya Ba'alawi di abad 12, Sarul Ainiyah, karangan dari Habib Zain Al-Habsyi. Itu Mas Putra. Itu terbukti karena silsilah yang dibaca, contoh ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Abdul Somad, ada siapa lagi lah yang menjelaskan tentang yang dibaca Iman itu kitab dari mana? Loh, itu kan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Yang buat siapa? Yang ya buat tak siapa? tunjukkan. Yang dibaca oleh Kyai Haji Imad itu kitab ya Makotil At-Tolibiyin abad ke-5 Hijri, karya dari Abu Al-Farad Al-Isfahani. Ya, dibaca lagi kitab Tazibul Ansab abad 5 Hijri, karya dari Imam Ul Badili Al-Hasani Al-Husaini. Ya, coba itu abad ke-5 kitab Tazibul Ansab. Terus ada lagi kitab dari Sulam Sabina itu kan oke juga lah begitu. Oke, didengar kese. Tadi pertama Makotil At-Tolibiyin karya Abu Al-Farad Al-Isfahani ya abad ke-4. Ada juga kitab Tazibul Ansab karya dari Imam Al-Ubaidili ya, itu abad ke-4 juga. Terus ada kitab Al-Majdi Al-Maktub Al-Majdi fil Ansab karya Abu Hasan Ali Al-Umari. Ya, yang dibaca itu ada juga kitab Nihayatul Ikhtisar karya dari Said Muhammad, itu abad ke-5 Hijri juga. Ada kitab Sajarah Al-Mubarakah karya dari Fakhruddin Ar-Razi, ulama abad ke-6 Hijri. Pakai yang diwoco dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Ada juga kitab Umdah At-Thalib Kubro, Umdah At-Thalib Sugro, ada juga kitab Sikakul Akbar, kitab Asili. Wakeh lo putra yang dibaca. Tidak ada satupun kitab nasab itu yang menceritakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat Al-Abah itu punya anak yang bernama Ubaidillah. Dari kitab sejarah juga tidak ada, dari kitab nasab apalagi. Bagaimana seorang Alwi bin Ubaidillah ini bisa tercangkok menjadi keturunan dari Said Ahmad bin Isa yang saat ini menjadi kontroversial. Itu loh putra, carane kan reke ngono kuwi, sampean piye? Malah guyu. Tapi salahnya rombongan kamu ini ya baru munculnya ini. Tak mulai dulu, baru munculnya. Nah, Kose, ini pertanyaan yang objektif. Kenapa kok tidak dari dulu gitu kan? Putra, mohon maaf. Dulu kalau kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu keterbatasan informasi. Untuk mendapatkan satu kitab saja, bagaimana? Ya, informasinya kan tidak seperti sekarang.
Dulu mau naik haji, naik kapal sampai 3 bulan, pulang bawa oleh-oleh kitab. Itu pun harus berlama-lama di Saudi Arabia sana, di mana negara yang ada saat itu. Terus sekarang informasi bahkan dari meja kerja Anda, dari meja belajar anak Anda Putra, mau cari informasi apapun bisa, gitu loh Mas Putra. Bedanya seperti itu. Dan dulu kiai-kiai sepuh kita dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari Mbah Soleh Darat Asy-Syammarani, dari Al-Khatib Al-Minangkabawi, banyak dari ulama-ulama kita tidak mempertentangkan itu. Memang tidak ada alasan buat untuk menanyakan nasab, karena nasab itu bukan menentukan surga dan neraka. Tidak ada alasan untuk mengkoreksi kok. Sekarang karena ada alasan itu, di mana perilaku Habib itu kok tidak bagus, tidak sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Iki keturunan Nabi kok sikapnya ra kaya Nabi, akhlaknya kok jauh dari Nabi. Ya suka mencaci, memaki, memfitnah, menebarkan berita bohong, propaganda, adu domba. Ya, bicara kotor-kotor, menghina ulama-ulama kita. Tapi ada juga sebagian begitu, salah ceramah itu maksudnya. Tapi sebetulnya itu jangan sampai bawa-bawa semua, biar sampai orang awam itu, orang awam seperti saya kan nggak tahu apa-apa. Taunya cuman marah. Kenapa marah? Saya dulu itu guru sama Habib. Mulai dulu saya, mulai lagi kecil. Aku ngono ki setuju Mas Putra, setuju sampean berguru dengan Habib yang berilmu hormati. Aku sepakat. Ilmu dihormati. Aku wis podo nek ngono ki aku gak sampean gak tak protes ketika kamu berguru kepada orang yang berilmu, siapapun orangnya tidak terkecuali Habib, hormati. Aku wis ngono ki cocok, gak tak protes sampean. Gitu loh. Iya, bukan semuanya Habib itu salah. Iya, aku wis cocok, ngono wis cocok, gak tak protes. Sing tak protes sing dipermasalahkan. Saya itu dengar dari, melihat dari TikTok ada yang salah. Sebetulnya Habib itu mungkin buat guyon-guyon, tapi sama orang itu ditangkepin salah begitu. Ada marrobuka, suruh nyebut siapa itu memang yang nggak benar begitu. Sebetulnya dia itu mungkin buat guyon-guyon gitu saja lah. Mas Putra, mohon maaf, itu bukan guyon-guyon, karena ada kitabnya, contoh yang diceritakan Bahar Semut itu bahwa Faqih Al-Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Ya itu kan ada dalam kitabnya ada. Bahkan seorang syahid seorang Habib yang bodoh ya itu lebih mulia dari 70 kepala ulama yang alim. Itu ada kitabnya Mas Putra. Sampean mosok gak ngerti kitabnya? Ya kitab itu ada di Minhajus Sawi. Kalau ulama kalau Faqih Muqaddam bisa mi'raj itu ada di kitab pokoknya nang kitabnya jenenge. Iya terutama kalau di dunia ini paling mulia orang tua sendiri kan. Aku yo cocok kalau begitu. Orang tua itu mulia artinya, cocok. Kedua, ia paling mulia ya bangsa keturunan Nabi nih. Ketiga, ya ulama itu begitulah artinya. Tapi kalau manusia hidup ini kan bukan cuma 1 sampai 100, banyak manusia pasti ada salah, ada benar begitu. Kalau bicara untuk kolega yang benar begitu, boleh dikoreksi misal kata yang salah ini bahas. Begitu baru oke. Kalau yang benar ini biarin semua ya susah. Karena sudah banyak Habib ini, banyak nih. Kalau semua disalahkan itu banyak, apalagi ini untuk masalah nasab. Kalau benar-benar dia itu ya keturunan Nabi kan dosa juga kita. Mas Putra, ini loh Mas Putra, sampean kan wong cerdas sing ngasih, wong pinter sampean iki, wong apik juga. Sampean ku mung salah pergaulan ya. Salah pergaulan kena doktrin, salah pergaulan yang para kabib kena doktrin rungokno ini loh. Kamu pakai akal sehat we, akal sehat. Saya suruh cuma teman sama kamu saja, sama lah biar Habib itu.
Ora kudu karo skincare. Ora kudu karo skincare. Ini lho tak Bagian sampai. penonton saya suruh teman lawan skincare saja. Ya ora ngono lho. Kowe kan padha sedulur, Mas. Aku ki kan you and me friend, oke? Sedangkan di sini itu ya, saya perkumpulan banyak bangsa, orang putih. Mana orang putih nih? Orang Bangladesh, orang Negro, orang Bima Indonesia, orang Burma, orang Pakistan. Kalau Arab nggak ada. Sedangkan di sini itu baik-baik saja kok. Berapa bangsa ini? Kenapa Indonesia ini kok bangsanya sendiri saling cungkil gitu gini kok sama-sama Muslim gini saya pikiran begitu. Oke, sekarang gini Putra denger ke ya. Anda sepakat ndak karo Bahar Smith itu yang memprovokasi, mempropaganda asah celuritmu, asah pedangmu. Cocok ndak orang Muslim sesama umat Nabi kok pengen diadu domba, diajak perang, digawe ribut. Cocok ndak? Apakah itu sifat duriah Nabi? Sifat Ya itu, cucu Nabi? kalau nggak cocok, misal kata sama kamu, sama saya, jangan didengarin, lewatin saja. Begitu, biar nggak. Aku minta pendapatmu. Kalau kamu masih objektif dan Akhirnya dia itu kan dipikir sendiri, ada hati yang gimana, ada pikiran otak gimana. Oh berarti saya yang berceramah ini ada yang salah, karena ini orang ada yang menegur kan gitu. Oke. Nah, yo, sekarang aku tanya sama kamu, kira-kira nek wong orang mengajak seperti itu, ya mengadu domba sesama umat Rasulullah, ya itu katanya duriah Nabi kok sama umat Nabi kok ingin diadu domba. Sampean cocok enggak kira-kira seperti itu? Apakah itu mencerminkan duriah Nabi? Bukan mencerminkan duriah Nabi, dia itu memang kekerasan. Saya memang didengar itu kekerasan. Tapi dijaga saya itu takutnya dia itu ya Habib ini kan pasti takut saya gini. Dibedakan sama orang biasa sama saya itu biar ngomong apa misalkan saya nggak negor nggak gimanain nggak ditangkapin kan nggak ada gunanya juga kan begitu. Ayo kita sama-sama umat Muslim berhentilah saling hujat gitu. Nanti biar saya sama kamu jelek juga. Biar dari TikTok nih tekar. Itu kan? Nah aku damai itu ya cocok. Orang Muslim itu harus bener-bener rukun, ya. Iya, sebetulnya kan gitu. Kedamaian itu cocok aku Putra. Tapi kan yang membuat provokasi kan selalu mereka. Bayangno, Rizik Syihab ketika ya mengajak asah kelewangmu, alasannya yang diserang PKI. Mana ada PKI di sini? Masa ulama-ulama kita dibilang PKI, ya orang yang menyuarakan dan anti mereka kok dianggap PKI. Terus apakah mereka itu yang paling benar? Nah, menurut Anda siapa ketika seperti itu? Apakah cocok menurut Anda orang Muslim diadu dengan orang Muslim, orang pribumi diadu dengan orang pribumi? Gini deh, ini kan untuk masalah nasab. Ini yang bertengkar sama teman-teman dari TikTok itu dulu ya sudah tahun 2001 kalau nggak salah. Habis sekarang muncul lagi. Jadi saya kalau muka TikTok timbul menceramah Habib. Saya kenapa timbul benci dalam hati kok Habib terus orang ini gini. Sebetulnya itu saya sudah tahu mulai dulu. Tahu apa? Ya untuk masalah nasab ini sudah berapa tahun sekarang timbul lagi. Ayo kita sama-sama baik, sama-sama rukun, berhenti untuk dari sosmed ini semua kan gitu. Terus Tak ada sebenarnya juga. Sebentar, aku tak tanya satu aja jawaban jujur. Terus keyakinan Putra tentang Habib ini, apakah Habib ini duriah Nabi? Keyakinan kamu ya? Iya. Keyakinan kamu. Kamu yakin enggak Habib ini duriah Nabi? Yakin saya 100% yakin. Keyakinan kamu dari segi apa? Saya pengen tahu. Keyakinan kamu dari segi apa? Ilmune atau? Keyakinan saya terutama saya mulai dulu dari kakek saya sudah bilang dia bahwa Habib ini keturunan Rasulullah, jangan cocok nggak cocok dibiarin, asalkan jangan dimarahin gini. Kedua,
saya ini ulama saya asli Sampang ini menyatakan ada bahwa dia sudah ada kitabnya bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW begitu. Saya tambah yakin. Begitu. Ulamamu sapa? Gurumu kon munggah ning ngene skincare tak kandanane. Ini ulama saya Alawi Karongan Muhammad itu, ulama saya yang besar itu. Siapa? Aku tak pengen ngerti, aku tak ajake ngomong. Buktimu apa, ulama? Buktimu apa, kiai tak ngonoke? Apa dasar kamu ya bisa memberikan statement bahwa Habib itu nduriya Nabi? Kudu dibuktekke sesuai apa yang diperkatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk perkataan dari ulama Imam As-Suyuti bahwa pengakuan tidaklah benar ketika tidak ada bukti dan dalil. Ngono lho, Mas. Tetap orang percaya sama Habib Singker. Karena mulai dulu sudah ratusan juta yang percaya. Ini kelompok anggaplah kelompok baru untuk kamu ini paling ada 1.000 orang. Musuh 100. Kan masih banyak 100 yang percaya. 100 juta sama 1.000. Sebentar Mas Putra. Kamu tahu ndak? Kamu pernah neng luar negeri atau? Ya enggak pernah. Ya contoh sebentar Hob situ aja. Gini tak nih, tak kasih tahu. Ya, Habib itu hanya di Indonesia. Paham ndak? Habib pun neng Indonesia, yang dihormati dan dimuliakan neng Indonesia itu pun di kalangan Nahdien. Kamu tahu ndak kalangan Muhammadiyah apa pernah menghormati Habib itu? Muhammadiyah ya. Apakah Muhammadiyah percaya bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi? Apakah pernah Muhammadiyah itu memanggil Habib untuk mengisi ceramah? Ini neng Indonesia tok wae lah, gampang, simpel. Ya, karena orang yang percaya Habib itu yang benar-benar dia itu tebal iman dalam hati. Yang Muhammadiyah itu justru saking hati-hatinya. Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan loh, ulama besar loh, pendiri Muhammadiyah loh. Kowe ra percaya Habib itu dzurriyyah Nabi kok. Piye toh? Kan hanya di kalangan Nahdien saja. Itu pun karena apa ya? Karena masyarakat Nahdien itu gampang dibodohi, gampang diperdaya dengan casing ulama. Bukan dibodohin begitu kan maksudnya. Karena Habib itu biar percaya tak dapat uang, percaya tak dapat uang, tak minta uang juga lah. Loh kok tak minta uang gimana? Makning ternyata ngaji we gak iso ngono lho Putra. Ini bukan tentang kejujuran diangkat derajatnya, ini dia kedustaan yang dinikmati. Kan ngono. Hasan penaik, Hasan. Biar rame. Pikirane Hasane wis rame kok. Aku mau kuwi lho. Ayo berhentilah. Biar sampai nggak jelek ya buat seteman-teman saya dari TikTok. Kadang-kadang saya itu kalau waktu saya dalam hati ini begini ya. Ingat sama kawan ini sama-sama umat muslim, kenal dari TikTok, dianggap saudara benaran. Nanti saya itu beda kalau melihat sampai pening saya kok Habib terus dimisuin orang ini gini saya timbulnya. Sebentar, aku tanya sama kamu. Nek ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris nabi. Kuwi nek dadi ulama kuwi kira-kira kudu iso ngaji, mudeng ilmu agama apa ora? Ya sebagian deh. Biar di kampung saya ya ada jawabannya orang ngono, simpel. Aku bertanya sama Putra gini, Mas Putra. Kamu harus objektif, kamu wong pinter, wong apik sampean. Tak tanya sekali lagi. Ya kan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Rasulullah, pewaris Nabi, oke? Nah, kalau orang yang membranding dirinya sebagai ulama, itu kudu iso ngaji apa ora? Kudu mudeng ilmu agama ora, karena dia pewaris Nabi loh. Kudu duwe ilmu gak nek ulama kuwi? Paham ilmu ndak? Paham ilmu agama ndak menurut Mas Putra?
Ya maksudnya ulama itu bukan sebegituan, bukan pinter ngaji. Kalau sepengetahuan saya itu, asalkan dia itu alim, ya ilmu namanya dia itu kan belajar sendiri. Alim, ada pesantren, ya sama orang kampung, orang awam diangkat itu ya tinggi derajatnya lah begitu. Lho wong kuwi dikei sematan gelar alim kuwi kudu apal sepertiga Al-Qur'an. Nek digelari alama kuwi kudu apal sak juz Al-Qur'an, apa sak 30 mushaf Al-Qur'an. Ngono lho, nek digelari al-faqih kuwi kudu apal 2000 hadis sokeh paling ora. Nek digelari hadratus syekh kaya Kiai Haji Hadrusya Kiai Haji Hasyim Asy'ari kuwi kudu apal kubusito sak mana hadise, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, kuwi apal baru duwe ya gelar embel-embel ngono mau. Bukan hafal Al-Qur'an begitu. Ponakan saya hafal Al-Qur'an, anak kecil. Masa saya manggil ulama sama dia? Orang ngono ki lho takkan, bukan gitu. Ayo bandingkan. Ponakan saya hafal Al-Qur'an itu umurnya kalau nggak salah umurnya 20. Apal Al-Qur'an, masa? Ya, berarti anak Anda anak itu berilmu, ya. Kalau ulama, Mas Putra, kalau ulama itu syarat, kowe ngerti ra tau syaratnya dadi ulama iki mudeng gak? Ulama itu biarpun dia itu asalkan tahu ngaji, biar nggak cerdas seperti lainnya, dia itu kan punya keyakinan. Ya rusak no Mas, nek ulama ra pinter, ulama ra iso ngaji, ulama ra ngerti agama, ya rusak no agamane piye? Ada pondok pesantren besar, dia itu tetap ulama begitu. Iki lho ciri teman-teman iki lho ciri-ciri muki boy ngene iki lho aku pete. Kalau cuma hafal Al-Qur'an hafalnya, ponakan saya di rumah itu sudah hafal Al-Qur'an, iya biasa masalah sholat 5 waktu. Tetap dikerjain dia itu, tapi kerjaan dia ngarit. Orang ngono kuwi lho. Itu kan begitu. Makanya manusia ini sudah diatur sama Allah. Begitu, semua ada kerjaan dia. Wah aku dadi malah mumet ya aku ngadepi Putra iki. Ayo kita berhenti lah, biar sampai sekawanan orang awam ini tak sampai berteriak-berteriak. Kasih tahu Mas Putra, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu. Untuk menjadi label ulama ya, kelas ulama itu kudu paham ilmu Al-Qur'an, oke? Ya, kudu paham ilmu hadis, kudu paham ilmu fikih, kudu paham bahasa Arab karena emang Al-Qur'an berbahasa Arab ya. Kudu paham nahwu syaraf. Kuwi ulama. Lah nek ulama gak iso ngaji kok diambap ulama, ora iso ngerti ilmu agama, ngerti ilmu Al-Qur'an, terus kak label ulama piye? Ulama dalam karung ngono. Maksudnya cerdas nggak cerdasnya, sebagian ya cepat ngaji tajwidnya, pinter dibacaan Al-Qur'an, kitab apa sampai kundulan, kitab kuning sudah pinter, tapi orangnya jadi orang ngarit. Gimana? Lo ndak masalah. Kalau iya nggak boleh disambut ulama itu. Kalau orang ngarit, ya orang ngarit juga lah. Gini loh Mas Putra. Sebentar. Mulia di hadapan Allah itu inna atqakum indallahi atqakum. Mulia di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Di sisi lain Allah akan mengangkat derajate yarfa'illahu alladziina amanu, wong-wong sing iman ya, kuwi diangkat derajatnya kalau Allah, dan orang-orang yang berilmu, ilma darajat. Ngono lho. Lah nek ulama ora iso ngaji, ora iso paham ilmu agama kok ulama piye? Itu ya. Kalau Allah mau angkat derajat nggak pilih siapa-siapa, tetap tinggi. Kalau Allah sudah angkat begitu. Nanti kalau kata kamu kita pinter ngaji itu Al-Qur'an satu malam 30 juz mampu dia. Nah, tapi dia itu intinya kalau nggak ada kealeman, kekurangan iman, dia itu pasti tak akan jadi.
tetap jadi orang ngarit. Begitu. Ya Allah ya Karim, piye Iya. gitu. Lah nek ulama gak iso ngaji, gak iso anu terus piye? Ora iso ngaji, Bukan nggak ngerti tahu Al-Quran, ngaji, kok tahu dianggap misalkan ulama anak terus piye? cepat, begitu. Seperti Habib Lutfi itu tahu ngaji dia, tapi nggak sama lawan lainnya yang pinter-pinter, tapi dia itu sudah mulia kok. Diangkat Allah Ta'ala kasih tinggi, mau apa lagi? Loh. Mulia Kak, ya Allah, mulia karo ulama ki beda, Bro. Nek wong sugih kuwi beda ukuran karo ulama. Ya nggak mulia dia itu, karena dia itu beda daripada saya, daripada kamu. Kemuliaan dia itu kan ada dari atas, sudah nampak mata umum. Kalau saya ini ya Assalamualaikum. dari TikTok kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yos. Iya, ya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Dunia Soteng. Iya, ini sampean dari mana ini, Mr. Bin? Jangan pakai wajah biasa aja lah. Ora aku kok Jawa Tengah, Mas. Ora iki membahas ulama iki lho. Piye to? Akhirnya udah turun deh. Ora lagi arep tak tekoni malah medun. Biar bahas lainnya. Yuk Ora. sekarang ini bahas apa lain belakang itu, apakah nih gitu seru-seruan itu bukan Kok seru-seruan iki go education yang masyarakat kok. Kan sekarang kamu nganggep Lutfi bin Yahya itu ternyata tidak berilmu ya menurut sampean ya, tidak berilmu ya. Dia hanya dimuliakan saja. Enggak, dia itu kan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib dia itu kan tetap dihormatin, dimuliakan, seperti itulah. Bedakan daripada saya daripada kamu, begitu maksudnya. Dia biarin, begitulah. Anggap sebagai orang tua sendiri, begitu dalam hati. Lho kok ngono carane menilai tidak seperti itu. Wong ora iso ngaji, wong dudu keturunan Nabi kok. Gimana sih? Dari mana Lutfi bin Yahya dari keturunan Nabi? Keturunan Nabi kok masukkan makam. Keturunan Nabi kok Ayo ada di sini nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Masa nggak boleh mengaku keturunan Nabi Adam? Ada di sini kawan saya nggak tahu apa-apa ini. Masa? Kan bandingan itu kan sama begitu. Nek ngaku keturunan Nabi Adam yo kabeh cucu Nabi Adam, Bro. Iki masalahnya dia itu mengaku keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Iya, kalau dari atasnya begitu memang yakin lah, aku yakin. Kalau saya 100% nggak akan berubah dalam hati itu, keyakinan Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW, begitu kalau saya. Loh, kok lho Mas, ngene lho Mas, sampean kuwi iso nganggep ulama tur kuwi ngerti nek kuwi ulama kuwi saka segi apa? Saka ilmune apa saka sugihe apa piye? Ya ini saya sudah kepercayaan. Tadi itu sudah dijelaskan. Kakek saya sudah bilang sama saya mulai dulu tahun pengetahuan saya 83. Saya yang pengetahuan Habib ini bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, ulama saya Sampang itu sudah ulamamu Sampang sapa le kon munggah rene wis anu kon munggah rene anaknya kayak Alawi Muhammad. Ora ulamamu Sampang jenenge sapa? Aku tak pengen ngerti nek duwe Kefaurok Sampang. Duwe TikTok lah kon munggah ning rumah skincare tak pengen tak Ulama besar itu, ulama besar. Kamu kalau ulama besar yang ngajari ra bener mbok anggap ulama besar iki piye? Iya, ulama saya ulama besar itu. Jangan. Nah iya, ulama Sampang mau sapa? Kon munggah ning rumah skincare. Aku pengen tekon, kowe iki ngerti anu ngakoni keyakinan saya. Para Habib kuwi dasare apa? Tak pengen tekon ngono lho. Buktine apa? Ngono lho aku tak pengen tekon. Pokoknya saya kalau sudah dibilangin ulama yang besar-besar, ya sudah yakin lah saya. Tak boleh berubah lagi begitu.
Karena dia itu yang tahu kitab, yang anuin ilmu dia itu. Lah iya, aku Diturunkan terus kenapa? Apalagi di orang rumah ngerti itu banyak aku kira saya penonton. Loh, aku kira pernah nur tangan kowe neng kene kok. Piye to? Ora framing. kamu raja akalnya ini.